Selesai dia beli rokok nih, temennya lihat lagi, tapi dia gendong anak. Jadi kan rumah aku kan di sebelahnya gang kecil tuh. Masuk ke gang kecil yang menuju kuburan. Dia ngomong, "Mbak, mau kemana? Di belakang kuburan." "Pulang, Mas." Udah kita bacain doa di kuburan itu. Setelah kita bacain doa, itu ada bayi nangis, Bang. Waduh. Di dalam kuburan. Ya karena ini kan didengar semua ya, maksudnya keluarganya gitu kan. Semuanya denger, ya udah akhirnya mau nggak mau lah kata keluarganya ini, terpaksa kita buka makamnya si Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia diteror oleh arwah sahabatnya sedari kecil. Jadi narasumber gue ini punya seorang temennya, teman kecil, teman deket banget, dan ada suatu tragedi di situ sampai temennya ini meninggal dunia. Dan setelah temannya ini meninggal dunia, banyak sekali teror-teror yang dialami oleh narasumber gue ini beserta keluarga narasumber gue ini. Dan buat lengkapnya, biar narasumber gue yang ceritain langsung, di sebelah gue udah ada Mbak Dina. Halo, Mbak. Halo. Nah, akhirnya datang nih, Mbak. Ini dari Jakarta ya, datang Iya. ke sini. Kita nggak sebut daerahnya di mana? Iya, nggak usah disebut. Karena ini mau diceritakan di daerah rumahnya ya. Iya. Ini kejadian tahun berapa, Mbak? Tahun 2009. Oke, udah cukup lama berarti ya. Iya, udah cukup lama. Dan ini yang kejadian ini katanya sempat ngegegerin satu kampung ya? Iya. Ceritanya? Iya. Oke. Karena emang beritanya itu cepat ngeluas ya waktu itu? Iya, ya namanya mulut ke mulut ya. Benar. Dan waktu itu belum ada ya sosial media, internet itu belum segencar sekarang ya? Iya, belum. Dulu. Zaman 2009 itu ya masih lewat browser kan kita kalau main Facebook pun. Benar. Dan kejadian-kejadian horor pun yang kayak yang viral-viral tuh dulu tuh kayak keranda terbang yang di Depok tuh dulu kan sempet ramai tuh. Itu kan ketika ya sosial media udah ngebuka nih. Iya. Makanya pernah ada berita-berita kayak gitu. Iya. Dulu belum ada ya. Belum ada. Oke, dan ini kejadiannya yang ngalamin ini keluarga Mbak waktu itu, suami juga semuanya apa? Iya, Mbak suami. Teman-teman juga sama keluarganya sahabat aku. Ini terornya banyak banget katanya, banyak, Mbak ya? Banyak banget sampai banyak akhirnya katanya kuburannya dibongkar lagi. Kayak dibongkar lagi. Dan oke, tolong buat detailnya jangan diceritain sekarang ya, Mbak. Dah, buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue yakin pasti bakal bikin kalian ini merinding banget. Oke. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu. Dan buat yang belum subscribe, ya buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat nih ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Oke, Mbak, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai nih ceritanya. Jadi ini tuh cerita kejadiannya tahun 2009 bulan November. Jadi waktu itu kan aku hamil tuh sama temen aku, hamilnya beda 2 bulan gitu. Temen main lah gitu ya kan, temen deket aku sih. Deket banget nih? Iya, deket banget. Waktu itu awal-awal kehamilan itu aku tahu dia hamil juga
karena kita periksanya satu dokter. Oh. Jadi ketemu barengan nih. Nah, di 2009 ini ada wabah demam berdarah. Ya kan? Akhirnya aku lahir duluan daripada dia ini. Pas aku lahiran, ternyata dia kena DBD. Kena DBD? Lagi hamil itu? Iya. Dia kena DBD, dirawat di rumah sakit yang sama aku. Nah, kemudian 3 harinya aku pulang. Aku pulang dari rumah sakit. Aku dapat kabar 3 hari kemudian dia meninggal. Teman Mbak meninggal? Iya, dia meninggal dalam keadaan DBD ya. Hamil juga? Dalam posisi hamil. Tapi dia itu nggak diselamatkan sama bayinya. Jadi dia meninggal dikubur bareng sama bayinya. Oke. Nah, setelah itu dia ini dikuburnya di belakang rumahku. Rumah aku emang belakangnya itu kuburan keluarga gitu. Kuburan-kuburan udah lama lah, karena kan emang keluarga doang kan yang dikuburin di situ, nggak ada orang lain gitu kan. Terus dia ganggu aku tuh di hari ketiga setelah dia meninggal juga. Dia pertama itu datang ke rumah. Kan ini rumahku belakangnya ada tempat jemuran ya. Lumayan lah space-nya itu, tapi di belakang tempat jemuran ini ada sumur tua yang tapi masih aku pakai buat air keseharian aku kan. Nah, di belakang itu ada ember, ada bangku, ada akuarium kecil gitu kan. Emang biasa kalau sehari-hari tuh kayak suara ember ya kena tikus lewat lah gitu. Ini biasa gitu kan. Cuman ya suaranya yang aku udah denger sehari-hari tuh cuman kayak kresek udah gitu kan. Di malam itu tuh nggak beda. Ini suara ember diseret gimana sih? Oh iya, Iya gitu kan. Suara ember diseret nih. Itu aku denger selama 10 menit. Lama tuh ya? Lama. Kan penasaran dong. Kan kalau tikus nggak mungkin, masa tikus nyeret-nyeret ember sampai segitunya. Kan nggak mungkin ya. Ya udah akhirnya aku buka pintu belakang. Aku kaget. Ternyata di situ ada temen aku. Tapi dengan sosok yang dia jadi kuntilanak. Iya. Dia itu kan tingginya sama aku ya. Ini enggak. Ini lebih tinggi, rambutnya acak-acakan parah. Dia cuma diem awalnya. Karena aku kaget, aku tutuplah pintu lagi. Aku tutup pintu, itu masih berlanjut suara ember itu. Tapi itu di jam 1-nya ya. Di jam 1-nya itu suara anak kecil nangis, anak bayi. Yang oe gitu. Ini nangisnya di belakang rumah aku. Aku tuh kan kayak, kok tiba-tiba ada suara bayi. Sedangkan yang punya bayi di situ aku doang. Ini suara bayi siapa gitu kan. Akhirnya terpaksa lah aku buka lagi nih pintu. Aku buka lagi, aku lihat dia lagi. Tapi kali ini dia gendong bayi. Ih. Dia gendong bayinya kayak gini. Tapi dengan posisi dia melayang ya gitu kan. Dia begini sambil ngeliatin aku. Pintu belum aku tutup. Aku tanya, mau kamu apa? Inisiatif dari akunya, aku buatin dia susu anak aku ya, yang masih bayi juga nih. Tapi aku nggak bikinnya di dot. Aku bikinnya tuh di tempat makan anak bayi. Itu kan kecil gitu kan. Iya. Aku taruh di atas kursi di belakang itu. Kalaupun itu diminum sama tikus, pastikan itu akan terbalik gitu kan, jatuh kan. Ini tuh enggak. Karena posisi pintu juga abis aku tutup, 5 menit kemudian aku buka, itu nggak tumpah sama sekali.
Jadi aku mikirnya si anak ini haus. Tapi emang bener setelah aku kasih susu dia nggak nangis lagi, nggak. Udah lewat malam itu kan, besokannya kayak gitu lagi. Dia nampakin di jam 9 malam. Tapi temen aku ini gedor-gedor pintu. Tok, tok, tok. Awalnya dia nggak bersuara manggil aku ya. Tok, tok, tok gitu kan. Tapi yang ketiga kali dia ngetok-ngetok gitu, dia panggil nama aku. Dina, 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 gitu. Aku kenal ini suaranya suara dia gitu kan. Akhirnya aku buka pintu. Bener ada dia. Dan bayinya yang dibawa lagi dalam kondisi nangis. Itu aku masih kepikiran lah, mungkin si bayinya ini haus kan. Udah akhirnya aku bikinin lagi susu. Aku taruh di tempat yang sama dan nggak ada tumpah-tumpahan karena aku langsung penasaran. Aku lihat lagi 5 menit kemudian. Itu aku lihat lagi nggak tumpah, tapi udah habis. Susunya tuh selalu habis. Udah kan, malam itu udah berlalu ya. Terus aku sama teman-teman aku ini bikin acara bakar-bakar di rumah. Karena kan posisinya rumah itu kan gede ya, ada tempat parkirnya gitu kan. Di depan tempat parkir ini kita bakar-bakar nih, tapi makannya di rumah paling belakang. Di belakang rumah tuh? Iya, kita makannya di situ kan. Nah setelah itu aku bilang, sisain deh 1, nanti pasti ada yang datang. Aku ngomong gitu ke temen aku. Terus kata temen aku, siapa yang datang? Udah, nanti lo juga tahu, aku gituin kan. Terus kata temen aku, enggak jangan dibiasain, kata dia gitu. Nggak lama kemudian di belakang ada suara, aku mau. Ya. Aku lapar. Temen aku langsung nengok, nggak ada orang. Temen aku langsung lari depan lagi. Ini berapa orang total yang denger? Waktu itu rame banget. Karena ada jatuhnya apa ya, kita tuh nongkrong kayak per alumni SMA gitu kan. Itu rame banget. Cuman emang temen aku sama aku posisinya ini. Temen aku cowok ya. Iya, yang denger. Sampai dia tuh akhirnya lari ke depan. Dia lari ke depan, akhirnya dia ngomong, udah yuk, kata dia gitu kan. Kenapa lu takut? Mukanya cemas gitu kan. Terus aku bilang, ya biasa, gue gituin. Udah gue bilang, sisain 1, gue gituin. Terus temen aku bilang, lu sih bego, kata dia gitu, kebiasaan. Nyisa-nyisain makanan buat dia jadi kebiasaan tuh minta sama lo, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, bukannya gue nyisain, kan gue seorang ibu ya, denger yang kayak gitu, tangisan anak bayi, kan mau nggak mau guenya sebagai ibu ngerasa kalau diri gue ini punya rasa kasihan gitu. Terus kata temen aku, ya terserah lo deh, lo bakalan diganggu terus, gue nggak mau ke rumah lo lagi, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya selesailah malam itu. 4 hari kemudiannya baru aku diganggu lagi sama dia. Tapi kali ini beda. Waktu itu kan maghrib ya. Ini maghrib kejadiannya. Maghrib, aku sama anakku kan udah 2 waktu itu kan. Yang bayi ini sama kakaknya. Nah, si anak aku ini di kamar nonton DVD. Zaman waktu 2009 itu kan masih ada DVD ya. Terus aku nonton TV-nya di depan sama anak aku yang bayi. Tiba-tiba ada suara dari kamar mandi. Gresek gitulah. Karena penasaran, akhirnya aku samperin. Nggak taunya ada temen aku di kamar mandi. Cuman dia yang mukanya flat. Begitu aja. Tapi dia tuh nampakinnya nggak pernah sebentar, selalu lama. Kayak gitu. Nah,
Kan aku nggak mau takut lah karena anakku masih pada melek nih dua-duanya. Aku tinggal keluar. Akhirnya aku masuk lagi jam 9. Seperti biasa jam 9 dia selalu geret-geret ember di belakang. Dengan anaknya yang masih bayi. Akhirnya ya udah aku kasih tetap susu supaya maksud aku kan biar aku nggak diganggu ya. Aku masih kasih susu itu aku taruh tapi di bawah lantai. Dia kayak yang nggak terima aku taruh di bawah lantai. Dia nggak mau kalau anaknya minum dari bawah lantai, jadi aku harus pindahin lagi itu. Karena pas aku itu masih ada suaranya, kok kayak nggak kayak biasa ya, aku bilang. Kenapa nih aku gituin, aku buka lagi pintu. Nggak diminum. Akhirnya aku pindahin ke atas kursi lagi. Aku tutup pintu, 5 menit kemudian aku lihat itu udah habis. Segitu ya? Iya, itu udah habis. Nah, akhirnya karena aku ini belum cerita ya ke mantan suami ada kejadian-kejadian kayak gini. Dia pulang lah nih malam. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 2-an. Jam 2 itu dia pulang bangunin aku kan. Biasalah kalau suami istri tuh pulang jam 2 kan pasti ngajak makan bareng ya. Kita makan bareng. Pintu belakang diketok-ketok lagi. Tok-tok, tok-tok. Masih belum ada suara manggil namaku. Seperti biasa kayak yang dia manggil aku 3 kali. Yang ketiga baru Dina, 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 udah gitu. Terus suami aku nih, dia teriak kan, "Heh, ini tuh udah pagi, ngapain lu nyamper-nyamper bini gua?" Terus aku bilang, "Shh, dengerin, itu bukan orang," aku gituin. Karena kan posisinya dia nggak tahu. Hah? Kata dia, "Siapa?" "Itu Maya," aku gituin. "Hah? Maya? Lu yang enggak aja? Si Maya kan udah meninggal," kata dia gitu. "Iya emang Maya udah meninggal, tapi dia tiap malam datang sama bayinya minta susu." Mantan suami aku ini kaget. Kayak yang, wah anjir, gak percaya gue. Dibukalah pintu sama dia. Itu dia sampai yang diem di pintu. Karena kaget ngeliat, dia gak biasa ngeliat kuntilanak. Dia udah yang gak bisa maju, gak bisa mundur katanya. Nge-freeze ya? Iya nge-freeze dia tuh di situ. Dia yang, aku tarik dia. Aku tutup lah pintu kan. Udah gue bilang, lu jangan keluar. Gue penasaran. Terus aku pegang kan gininya tuh dia duk kenceng gitu. Kenceng banget ya? Iya. Udah lu tungguin aja. Gue bikinin susu dulu. "Buat siapa lu?" kata dia gitu. "Ya buat anaknya, biar anaknya nggak nangis." Akhirnya aku bikinin di situ. Aku bikinin. "Tuh, lu dengerin nggak? Ada suaranya nggak?" Terus kata dia, "Iya nggak ada." "Jadi lu digangguin kalau gue nggak ada di rumah?" "Iya. Gue selalu digangguin." Nah, itu pertama kali dia tahu ya. Terus kejadiannya ini temennya dia juga di rumah. Lagi pada ngumpul-ngumpul nih main PS. Kayak biasa. Teman suami Mbak nih? Iya. Nah akhirnya itu udah jam 11 malam kata dia. Jam 11 malam itu mereka pada main PS. Tapi temennya dia nih yang satu nih mau beli rokok keluar. Mau beli rokok. Kata dia baru buka pintu. Ada cewek katanya lewat depan rumah. Itu siapa katanya gitu. Cakep banget. Ngomongnya gitu. Tapi ini kondisinya nggak hamil ya. Terus kata mantan suami, "Cewek mana? Mana ada anak di sini perawannya malam-malam keluar gitu kan." Terus kata temennya, "Ada, itu rambutnya segini," kata dia gitu. "Orangnya tinggi, badannya montok deh," katanya gitu kan. Dia langsung ngeliat ke aku kan, "Maya," langsung ngomong gitu. Terus aku bilang, "Maya, hamil nggak?" Aku gituin. "Wah, enggak lah. Apa rata perutnya?" Rata perutnya. Terus kata si suami, "Udahlah, biarin dia ini yang lihat bukan gue," kata dia gitu kan. Nah, selesai dia beli rokok nih, temennya lihat lagi. Tapi dia gendong anak.
Jadi kan rumah aku kan di sebelahnya gang kecil tuh. Masuk ke gang kecil yang menuju kuburan. Oke. Di situ. Katanya dia gendong anak, tapi dibawa ke belakang. Terus temen suami nih, dia ngomong, "Mbak, mau kemana? Di belakang kuburan." "Pulang, Mas." Ngomong gitu. Si Maya ini. Terus dikejar lah ke belakang. Dikejar ke belakang, dia belok bener ke kuburannya, tapi mata temen aku tiba-tiba katanya dia gelap banget di situ nggak kelihatan, tapi gue lihat dia pulang ke situ gitu. Dia ngomongnya nih pas udah nyampe rumah kan, terus aku kasih tahu lah mau nggak mau. Bray, itu yang lo lihat bukan orang, itu si Maya. Dia udah meninggal dari bulan November karena anaknya di dalam perut, makanya dibawa-bawa sama dia. Dan dia juga kan meninggalnya karena sakit. Aku bilang gitu. Temen aku langsung pingsan. Karena dia udah, yang dia lihat nih nyata perempuan. Kayak bajunya pun nggak ada yang aneh ya? Nggak ada yang aneh, kata temen aku. Apa yang waktu itu dilihat? Bajunya baju biasa, daster kah? Daster kata dia. Biasa. Cuman beloknya itu kan ke kuburan. Di kuburan itu nggak ada rumah. Jadi dari gang kecil itu lurus, baru ada rumah-rumah banyak di situ. Terus kata temen aku, pas udah dia siuman nih, "Anjir, itu cewek cakep loh," kata dia. Aku bilang emang dia cantik. "Iya, sayang banget ya dia meninggal." "Dah, lu serius dia meninggalnya lagi hamil?" "Iya, emang dia lagi hamil." Udahlah, akhirnya kan berlalulah hari itu ya. Ini mantan suami aku yang digangguin. Dia makan. Ceritanya dia bikin mie. Tapi ini dia, si Maya ini nyerupain jadi aku. Mantan suami aku tuh dipegang pinggulnya gitu, dirangkul. Dia pikir itu aku. Terus aku bilang, "Bukan, itu bukan gue, orang gue aja semalam tidur." "Lu demi apa?" kata dia gitu. "Demi Allah," aku bilang gitu. Terus kata mantan suami, "Tapi emang bener sih tangannya dingin." Itu gangguannya dia kan ke suami nih. Terus besokannya seperti biasa lagi dia kayak begitu kan. Tapi kali ini yang bener-bener aku sama mantan suami ini dibikin ketakutan sama dia. Karena dia nggak seperti biasanya. Dia ketawa itu lama. Dari jam 11 sampai jam 2. Lama banget? Kenceng itu ketawanya, Mbak? Kenceng banget. Ketawa hihihi. Pokoknya gitulah. Di luar ya? Dari arah luar ya? Di belakang pintu Di belakang pintu itu? Rumah-rumah yang di sekitarnya denger nggak pas itu? Kalau yang di sebelah aku kan ada ya. Dia rumahnya lebih besar dari rumah aku. Dia bilang si Maya ini suka ada di dapurnya dia juga. Kalau dia malah dapurnya itu nggak ada tutupnya. Jadi langsung ngeplong gitu. Maksudnya nggak ada atasnya gitu? Iya, nggak ada. Jadi karena di belakang, emang kita kan rumah zaman dulu gimana sih, space belakang samping, kalau nggak belakang itu pasti ada kan? Iya. Iya, itu sama yang sebelah dibuat dapur. Iya, dibuat dapur. Tapi nggak ada tutupnya ya, langsung ngeplong gitu kan. Nah, si Maya ini sering banget katanya. Malah dia suka duduk katanya dia. Jadi tuh kan pembatasnya tinggi ya, temboknya. Itu dia suka duduk di situ. Nah, besokannya nih malam minggu lagi kita. Tapi bakar-bakarnya ini malah di tempat yang biasa aku jemuran bikin susu itu tuh. Nah, pas bakar-bakar di situ, temen aku yang denger ketawa-ketawa suaranya. "Apa sih?" kata dia gitu. Aku bilang, "Apaan?" "Ya itu yang ketawa." Aku denger, hihihi, gitu kan, dari suaranya pelan sampai akhirnya suaranya kenceng. Itu bener-bener jelas. Nggak taunya dia ada di atas genteng. Temen aku nengok. "Anjir," kata dia gitu. "Apaan tuh?" kata dia gitu.
jangan lari, aku bilang gitu. Itu temen gue. Terus kata temen aku yang satu lagi nih, apaan lo? Gila lo ya, kata dia gitu. Dia langsung keluar gitu, nggak berani dia di dalam rumah aku. Nah kan udah banyak nih yang tahu kejadian beritanya geger dong ya. Iya, geger si Maya. Nah akhirnya nyampe lah ke keluarga mantan suami nih. Oke. Jadi tuh jatuhnya apa sih, sepupunya mantan suami ini, dia tuh kayak nggak percaya, kata dia gitu kan. Lu emang disamperin mulu, samperin sama siapa kan, namanya kita panggil Ii ya. Emang lu denger dari siapa berita ini? Aku gituin. Terus kata dia, tuh temen-temen lu pada ngobrol, mama denger, nyampein ke gue, kata dia gitu kan. Rumah lo serem, kata dia gitu, suka ada kuntilanak. Ya cuman mereka emang gak nyebut kalau si kuntilanak ini tuh si Maya. Jadi ya udah, ya karena penasaran kan, dia nggak percaya, maksudnya itu kan rumah peninggalan, dia dulu pernah tinggal di situ juga kan si ini gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang, itu si Maya, aku gituin. Maya yang mana? Temen gue, yang hamil bareng lo, kata dia gitu. Iya, yang barengan sama gue hamilnya. Lu serius? Sampai dia yang shock sendiri gitu kan. Gue malam ini mau nginep di sini, kata si Iin nih. Tapi dia nggak tidur di kamar. Dia justru tidur di depan TV. Dia mau ngapain nginep di rumah Mbak? Dia penasaran. Dia penasaran, saking penasarannya. Saking penasarannya. Dia saking penasarannya karena menurut dia, gue dulu tinggal lama di rumah itu, nggak pernah gue ada gangguan apapun, kata dia gitu kan. Nah si Ii ini akhirnya tidurnya di depan TV kan, yang aku biasa sama bayi aku itu. Nah si Ii ini akhirnya ngomong malam-malam, gue denger ada yang manggil nama lo, Dina. Gue cariin pintu depan nggak ada, pintu samping nggak ada, cuman gue nggak ke pintu belakang. Tapi dia nggak getok, kata si ini kan. Nah gue baru mau tiduran, kata dia gitu kan. Kalau orang kita tidur kan pasti ke atap langit kan. Benar. Dia ada di pintu, jadi dia kayak ngelihat si Ii ini dari atas gitu. Jadi tuh tempat tidur itu sebelahnya pintu. Si Ii ini ngeliat, dia teriak, tapi aku nggak denger apa-apa malam itu. Oh, kayak kedap gitu ya? Iya, aku nggak denger apa-apa. Padahal dia teriak kencang banget. Dia teriak kenceng. Pas paginya tuh dia ngomong, lo gimana sih? Gue udah teriak kenceng-kenceng nggak bangun lo tidur, kata dia gitu. Ya karena aku yang udah biasa ngalamin kan, aku bilang percaya kan sekarang. Iya, gue percaya. Kalau berani sih, kata dia gitu. Tapi posisi pas dia ngeliat itu, dia nggak coba buka gedor-gedor pintu kamar Mbak? Enggak, dia teriak dong. Dia kayak nge-freeze juga. Iya, dia kayak nge-freeze juga. Pokoknya dia cuma bisa teriak. Tapi aku nggak denger. Gak ada yang denger dia teriak. Abis itu dia nggak pulang atau ngapain gitu? Enggak. Gila. Sampai pagi, masih pagi. Karena aku kan bangunnya tuh udah jam 5 ya. Jam 5 tuh masih ada dia. Dia nggak tidur? Enggak, dia cuma bengong aja. Kayak orang bingung gitu. Iya, baru dia cerita itu. Terus udahlah kan, karena udah banyak banget yang ngalamin kejadian di rumah itu. Akhirnya aku sama mantan suami putusin lah buat ngasih tahu ke keluarganya si Maya. Ini udah berapa bulan setelah dari awal meninggalnya si Maya ini? Mau ke 3 bulan. Udah 3 di bulan bulan Januari. Ya? Karena kan kita juga udah tiap hari kayak gitu, nggak sanggup dong. Benar. Diganggu-gangguin ya sama si Maya. Akhirnya ya udah kita putusin buat kita ke rumah keluarganya. Tapi pas kita sampai sana itu mantan suaminya nggak ada. Karena udah tinggal di Jawa. Tapi itu dia kayak yang feeling ya, nelpon. Halo, iya halo. Terus kakaknya si Maya ini ngomong, gue pengen ngasih tahu sesuatu. Lo bisa pulang nggak? Mbak, aku emang pengen pulang. Dia ngomong gitu kan. Tapi ada apa?
perasaan aku nggak enak. Kayak yang apa sih, batin dia gitu kan. Kayak batin ada sesuatu nih yang terjadi, cuman dia kan nggak tahu apa. Ya udah kakaknya bilang, ya udah lo pulang aja. 3 hari kemudian suaminya datang. Mau nggak mau suaminya sama keluarganya ke rumah aku nih, nyamperin lah ya kan. Aku ditanya-tanya tuh, emang bener Maya sering kesini? Kan Maya udah meninggal, ngomongnya gitu kan. Ya aku kan gimana, aku yang digangguin ya, aku mah terus terang aja. Ya kan. Iya bang, emang bener Maya kalau setiap malam itu kesini, selalu bawa anak abang. Kan anak saya udah mati, kata dia gitu. Terus aku bilang, tiap malam nyatanya si Maya datang bawa anak abang. Ya udah abang tunggu sebentar deh, suami saya kan lagi luar nih. Terus nanti dia pulang kan, biar dia yang jelasin ke abang. Akhirnya udah nungguin kan. Nungguin dijelasin lah, udah pulang mantan suami. Di situ suaminya yang benar-benar kaget banget. Benar-benar kaget, nggak percaya, karena kan bukan aku doang yang ngomong, mantan suami aku juga ngomong kan. Dia bilang, bang, bener, istri lu jadi kuntilanak. Tapi nggak ganggu yang lain, bini gue doang yang digangguin, dia ngomong gitu. Ya tapi meskipun bini gue digangguin, gue juga ngeliat bang. Itu jelas bang bini lo, kata dia gitu. Ya cuman bedanya, kan kalau kita masih hidup nih, normalnya manusia kan saku ya. Ini enggak, emang bener si Maya ini lebih tinggi dari biasanya. Terus suaminya ngomong, jam berapa bang biasanya dia datang ke sini? Jam 9, pokoknya sampai pagi lah, kata dia gitu. Karena itu posisinya belum terlalu malam kan, mereka pada pulang dulu. Jam 9 akhirnya datanglah ke rumah, ditungguin. Si suaminya Mbak Maya ini? Iya. Nah, si Maya ini akhirnya datang di jam 11. Beneran datang. Pas lagi ada suaminya? Iya. Tapi emang dia langsung manggil nama aku. Dina. Aku bilang, itu Maya. Kata suaminya, aku mau ketemu. Ngomong pelan-pelan gitu kan. Tapi dia air matanya jatuh kan. Karena ya sedih lah itu istrinya gitu kan. Diam ya bang, gue dulu yang buka pintu. Takutnya kalau lo yang buka pintu dia nggak ngasih wujud aslinya. Aku ngomong gitu kan pelan-pelan ke suaminya nih. Oke, kata dia. Ditungguin lah. Bener aku buka pintu. Aku langsung lihat dia. Bener Maya, tapi kali ini nggak bawa anak. Tapi setelah beberapa menit kemudian, karena kita udah ngeliat Maya, ini kan aku tutup dulu pintu ya. Itu ada suara anak nangis. Suaminya juga baru percaya. Aku bikinin susu, bilang tunggu dulu. Aku bilang, aku yang ngasih dulu. Tapi nggak taunya suaminya ini nggak sabaran, ngikutin di belakang aku. Ngikutin di belakang aku. Dia yang astagfirullahaladzim. Dia yang kaget banget mukanya gitu kan ngeliat istrinya. Iya sambil nangis gitu sama anaknya. Ini Mayanya nggak nangis itu, dia malah ketawa, yang gitu langsung terbang gitu ke atas. Jadi itu emang ada pohon tinggi kan, langsung ke atas terbang. Terus kan aku, nggak enak hati lah bang, kan karena dia juga maksudnya dilihat sama keluarganya nih, suaminya percaya sama aku di situ. Nah akhirnya karena nggak mau berlarut-larut kejadian ini menimpa aku kan, dan si keluarganya ini juga maksudnya kesian lah sama si Maya, kenapa dia sampai bisa gentayangan kayak gitu bang. Nah akhirnya kita ke kuburannya si Maya malam itu juga, sekitar jam 11 lebih lah. Sama siapa aja nih kuburan? Keluarga aja sama Mbak? Iya, keluarganya. Aku, mantan suami aku, suaminya, kakaknya, bapaknya, abangnya, rame-rame lah pokoknya. Udah kita bacain doa di kuburan itu. Setelah kita bacain doa, itu ada bayi nangis bang.
Waduh, Di dalam kuburan. gila. Aku udah bilang, kayaknya si Maya lahir deh di dalam kuburan. Lahiran. Aku sampai ngomong gitu. Terus ya karena ini kan didengar semua ya, maksudnya keluarganya gitu kan, semuanya denger. Ya udah akhirnya mau nggak mau lah, kata keluarganya ini, terpaksa kita buka makamnya si Maya. Tapi kita nggak langsung buka tuh Bang, karena kan harus cari tukang gali kubur, Bener. ya kan, Pak Ustadz, kayak macam bidan itu kan dicari dulu. Itu bisa dibongkar habis subuh. Oh, setelah sholat subuh baru Iya. bisa dibongkar. Baru bisa dibongkar itu setelah subuh. Dibongkar, kita nungguin Bang. Di situ dia lahiran Bang. Anaknya keluar. Gila. Tapi emang nggak ada darah sama sekali. Anaknya lahir dengan sempurna, ari-arinya keluar, masih nyambung sama perutnya, masih utuh. Tapi nggak ada darah sama sekali. Itu anaknya putih banget, putih pucet gitu. Iya, keluarganya pada nangis akhirnya. Keluarganya pada nangis. Akhirnya ya udah, kan aku sebagai temen juga nangis lah gitu kan, ngelihat si Maya ini sama anaknya bisa kayak gitu kan. Sedih lah waktu itu kalau inget si Maya ini kan. Gimana ya, dia yang hamilnya barengan sama aku gitu kan, dia meninggal lebih awal dari yang aku duga. Pas dia itu anak pertama, ternyata anaknya lahir, pantesan dia itu gentayangan setiap hari. Selesai semua, udah anaknya disempurnain sama keluarganya, tapi karena keluarganya mikir, dia kan lahir di dalam, jadi dia nggak mau dipisahin. Takutnya kalau dipisahin malah si Mayanya nyari lagi gitu. Bener. Kan. Nah, dari pagi itu ke siang kuburannya si Maya ini tetap kebuka. Baru nguburin anaknya, baru ditutup lah, disempurnakan. Kuburnya di situ juga. Di situ juga dibareng sama ibunya nih, sama si Maya. Nah, setelah itu aman deh tuh Bang, seminggu nggak ada gangguan apapun. Nggak ada sama sekali gangguan. Kita aman lah, menurut kita ya mereka udah sempurna gitu kan. Tapi ternyata salah. Maya datang lagi. Tapi kali ini dia sendiri, nggak bawa anaknya. Itu bener-bener yang bikin shock. Kali ini dia nggak kayak seperti biasa gitu kan. Ketawa terus Bang setiap hari. Kalau ngasih lihat nampakinnya ya, itu nggak pernah yang diem, selalu ketawa. Dia nggak pernah nangis, selalu ketawa gitu kan. Jadi kan waktu itu juga mau Lebaran. Ya kan, Lebaran itu di sebelah rumahku kontrakan. Kontrakan ini kosong karena orangnya semua pada pulang kampung. Nah, setelah itu awalnya malamnya karena emang si Maya ini Islam, dia tuh nangis. Emang kita udah dari malam diganggu sama Maya, cuman kan karena udah biasa lah, dia juga maksudnya nggak pernah yang bikin celaka gitu kan. Ini tuh Bang, anaknya lewat di gang kecil yang tadi aku bilang ke arah kuburan. Kan dia bayi, segini kecil kan, ketawa Bang. Gila. 3 kali mondar-mandir. Bener kecil banget itu lewat. Kecil banget, ketawa-ketawa. Jalan. Iya, kalau ada suara ketawa mungkin diem kan, itu suaranya nggak gede kecil gitu kan. Ini yang dari jauh di depan rumah tuh ketawanya jelas banget. Hehehe, gitu. Tapi anak kecil yang ketawa. Kayak dia lari,
3 kali bolak-balik. Itu bener-bener suaranya jelas, bukan cuman aku yang denger, tetangga-tetangga aku pada denger. Wah, gokil. Itu udah bener-bener yang, aduh, ini kita harus gimana lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku kan ada niat buat pindah rumah ya. Nah, sebelum pindah rumah ini, aku cerita lagi nih ke keluarganya si Maya. Iya. Ini gimana? Aku bilang, dia masih gangguin aku. Aku bilang gitu. Nah, si Maya ini sekarang datang ke rumahnya. Nyamperin keluarganya malah. Gantian keluarganya sekarang. Iya. Dia bilang, suruh terima kasih katanya ke aku. Oke. Ini kakaknya ya yang perempuan ngomong ke aku. Kak, tolongin Maya. Bilangin terima kasih. Ke siapa, Mai? Gue kagak berani lihat lu, kata kakaknya gitu kan. Kak, jangan takut. Maya cuma mau bilang. Tolong sampein. Iya, sampein sama siapa? Kata kakaknya gitu kan. Sampein, Kak, ke Dina terima kasih. Udah kasih susu anak Maya. Maya, emang beneran tuh anak lu? Kata dia gitu. Iya, Kak, anak Maya udah tenang, kata dia gitu. Maya cuma minta tolong, bilang terima kasih ya ke Dina. Kakaknya nangis, nyampein ke aku juga nangis kan denger gitu. Aku bilang, aku nggak usah dibilang terima kasih, Mai. Maksudnya gitu kan, aku udah dalam hati, udah ikhlas. Aku juga udah ikhlas sebagai temen kehilangan kamu gitu kan. Anak kamu juga udah disempurnain. Sebelum Maya bener-bener nggak ngeganggu aku nih, jadi gini kejadiannya, Bang. Ini kita bikin acara kan, tahlilan buat si Maya. Nah, si Maya nih hadir di tengah-tengah tahlilan itu. Tapi nyerupainnya perempuan yang tadi awal gue ceritain tuh. Yang temen gue lihat, perempuan cantik. Perut kurus. Yang temennya suami Mbak ya? Iya, gitu kan. Dia datang itu, Bang. Tapi pakai bajunya pendek, cuman pakai apa? Kerudung. Pakai kerudung. Keluarganya langsung bilang, Maya bukan. Maya bukan. Ya aku kan karena ada di situ ya, Bang. Aku nengok. Tuh Maya, aku bilang gitu. Gila. Tapi dia kali ini senyum, Bang. Karena mungkin udah dibikin sama keluarganya tahlilan ini kan. Senyum. Kayak yang ngucap terima kasih gitu. Udah tau-tau hilang. Dan dia nampakin ke aku sekali lagi, itu dalam posisi wujud dia yang kuntilanak ya. Dia ngetok-ketok pintu aku 3 kali seperti biasa. Tok 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 tok. Dina. Gue bilang, iya Mai. Aku tuh udah yang rada ngantuk gitu, Bang. Si Maya ini pas aku bukain pintu, kan biasanya dia diam ya. Kayak yang cuman gitu doang. Dia senyum, Bang. Langsung terbang ke atas pohon gitu. Semenjak itu udah gak ada yang dia ganggu-ganggu aku lagi. Ya akhirnya kan aku pindah. Pindah rumah ya? Iya, ke daerah Citayam sana kan. Itu udah gak diganggu sih di rumah. Selama di rumah baru itu gak pernah diganggu. Ya palingan kalau dia ngasih lihat, mungkin dia kangen kan sama aku. Itu ya sesekali aku dikasih lihat sama dia. Ya cuman kan aku udah selalu bilang ke dia kan, Mai, kita udah beda alam. Kita udah gak bisa berteman kayak dulu lagi. Nah, jadi tuh sebenarnya kata orang pinter deket rumah itu, si Maya ini nganggep dirinya belum meninggal, Bang. Oke. Makanya dia masih suka nemuin aku. Ya emang sih sebelumnya tuh dia juga waktu masih hidup sering main ke rumah gitu. Makanya dia nyamperin aku. Teman kecil ya namanya? Iya. Namanya teman kecil ya? Iya. Makanya istilahnya si Maya kan deket banget ya. Sampai kayak yang namanya orang ngidam lah bareng-bareng gitu kan. Makan bakso atau apa gitu. Itu emang bareng-bareng. Makanya semuanya dia bareng ya? Itu dia jadinya
penasarannya ke aku, dia nganggap dirinya masih hidup. Gila sih. Berarti sampai sekarang kuburan masih ada ya? Masih ada, tapi kalau untuk keluarganya udah nggak ada semua. Udah pindah juga? Nggak, udah meninggal semua. Oh? Iya. Innalillahi. Iya, keluarganya meninggal semua. Karena emang, apa sih, kayak masalah warisan ya, nggak ngerti deh, pokoknya gitulah. Keluarganya pada meninggal. Nggak ada siapa-siapa. Nah, suaminya juga nggak tahu sekarang di mana. Keluarganya pun yang meninggal dikubur di situ, nggak tahu. Dikubur di situ. Dikubur di situ juga. Iya, semuanya. Di belakang itu. Nggak ada lagi. Makanya, ya aku juga kan mau ceritain ini. Kalaupun aku mau izin kan, izin ke siapa? Keluarganya udah nggak ada. Suaminya juga udah nggak tahu di mana. Dan Mbak juga udah nggak tinggal situ juga kan? Udah nggak. Itu tahun 2010 aku jual rumah itu. Dari cerita Mbak Dina nih, aku mau nanya nih Mbak. Yang pas tahlilan kan dia datang nih. Si Maya datang. Dia tuh maksudnya yang di situ warga-warga lain yang ikut tahlilan itu ngeliat dia juga. Lihat. Tapi nggak nyadar ya? Nggak nyadar kalau itu si Maya. Yang nyadar hanya keluarga. Iya, hanya keluarga dan aku. Oke. Makanya kan tadi sempet aku gini kan, colek gitu kan. Maksudnya si kakaknya nyolek aku nih, gitu. Karena ini yang lain nggak ada yang sadar kalau itu si Maya. Emang mukanya beda ya, bukan mukanya emang beda, cuma ya Maya versi mudanya ya. Waktu muda tuh aku kan kenal lah mukanya dia kayak gimana itu. Emang itu Maya. Dia tuh nggak pernah suka rambut panjang. Dulu waktu masih muda tuh rambutnya selalu pendek-pendek segini. Makanya itu yang datang dia. Wah, jadi udah gokil sih. Udah datang dan dia ngapain? Dia diem aja udah gitu. Jalan. Sampai pintu, kan itu kan kebuka kan, namanya orang banyak yang ngaji. Dia senyum. Gitu senyum. Habis senyum langsung hilang. Jalannya tapi hilang langsung. Hilangnya maksudnya jalan keluar jalan gitu? Jalan ke sana hilang udah, nggak ada. Karena penasaran kan, keluarganya dia ada yang keluar, dikasih tahu. Oh, ada yang nyamperin ya? Ada yang nyamperin. Itu udah nggak ada. Emang berarti itu bener Maya. Iya, gokil. Nah Mbak Dina, aku nih mau nanya nih, yang pas Mbak Dina sama keluarganya Mbak Maya ini ngebongkar kuburannya almarhum Mbak Maya. Iya. Ini yang Mbak lihat waktu itu di dalam kuburannya itu gimana posisinya Mbak? Jadi apakah si bayinya ada di dalam kafannya? Apakah si kafannya ini udah kebuka gitu tuh? Ya, bayinya masih tetap di dalam kafan ya. Cuman kan selayaknya pocong gitu kan. Rapet dong diikatnya kan. Iya. Tapi ini enggak. Karena kaki si Maya itu kebuka gini, ngangkang gini. Dan di sini itu keluar ari-arinya. Masih lengkap, masih sampai ke pusar, masih nyambung. Udah ya, tanah gitu ya? Iya, baru di sini bayinya. Tapi itu bener-bener nggak ada darah sama sekali. Bersih. Cuman nggak ada ya? Layaknya apa sih? Kayak yang putih-putih biasa orang habis lahiran lah gitu. Adanya itu doang. Pas ditemukan itu udah sama, kan kayak si Maya udah berapa bulan waktu itu pas dikubur itu? 3 bulan. Kondisinya juga udah ini lah ya, udah parah ya kalau 3 bulan ya. Udah di dalam tanah 3 bulan udah parah ya. Iya. Sama nggak sama si bayinya? Enggak. Justru bayinya masih seger. Tapi emang ari-ari itu kan kebungkus. Sama kayak air gitu kan. Ini airnya udah kering dan ari-arinya tuh kering. Keras banget. Karena pas dipegang mau diangkat, keluarganya ngomong, ari-arinya keras gitu. Jadi ya udah, aku ngeliatnya yang posisinya bener-bener begitu. Ari-arinya di mana? Dipisahin? Apa di situ juga? Kan dia akhirnya anaknya itu dibawa ke bidan. Karena si keluarganya ini mau meyakinkan bahwa si anak udah bener-bener nggak ada gitu kan. Abis gimana ya, tadi posisinya kan juga si bayi ini nggak hancur. Iya, kayak baru seger ya, kayak baru lahir, bener-bener lahir. Tapi dinyatakan sama bidan setempat bahwa si bayinya ini emang udah meninggal. Iya loh, udah pasti meninggal. Iya. Dan dikubur di situ lagi ya? Di situ lagi. Sama si ari-arinya juga? Iya, semuanya. Karena takut dicariin sama si Maya. Ini gila sih, ini gila banget sih ini cerita. Parah.
Oke. Mungkin buat sahabat lonceng nih ya, yang udah nonton cerita ini dari awal sampai habis, ya gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya nih sama Mbak Dinanya langsung, itu bisa banget ya Mbak ya, langsung Bisa. nanya ya ke Instagram atau kemana? Instagram Instagram boleh. Di Instagram di mana Mbak? Cokopinut. Oh, Cokopinut. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya, bisa langsung klik aja linknya. Dan thank you banget nih Mbak Dina. Iya, sama-sama. Udah cerita di Lonceng Misteri ini, ceritanya epic banget dan gila, gue baru denger lo cerita kayak gini ya, sampai yang iya bener-bener ngakhirin di dalam. Iya, bener. Bahkan udah meninggal. Kok Iya. bisa gitu loh. Ada lo cerita kayak gini ya. Sebenarnya sih dulu ada dokumentasinya, cuman kan itu udah lama banget ya. Aku juga nggak tahu ya, tadi keluarganya juga udah meninggal gitu kan. Oke. Satu deh Mbak, sebelum penutup nih. Ada satu yang penasaran Iya. ngeganjel. Warga sekitar tuh tahu nggak sih cerita ini? Tahu. Oh, udah Tahu. nyebar ya beritanya? Iya. Sampai warga tuh ngomong, lu gila katanya gitu. Digangguin gituan lu nggak cerita-cerita. Ya kan? Maksudnya pas enggak yang dalam kuburnya ini Iya. tahu juga. Tahu, makanya kan warga sampai ngomong, lu gila digangguin kayak gini lu nggak cerita-cerita gitu kan. Giran dibongkar nih makamnya si Maya, lu baru cerita. Ya kan, menurut gue tuh aib Bang. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Makanya gue diem aja gitu. Oke. Thank you Mbak ya udah Iya. cerita nih Mbak. Gila, dahsyat banget. Oke, buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita ya di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, ya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru setiap kita upload video baru. Dan akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Mbak Dina juga izin pamit. Bye-bye.